Untuk video yang ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Telkom. Hari ini tanggal 15 Mei untuk saham Telkom tadi di awal market sempat turun ya. Sempat turun nyentuh level terendahnya di 3.930, cuman ditarik naik lagi dan close-nya di 3980. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk aslinya masih net sell sebenarnya di saham Telkom ya untuk hari ini tanggal 15. Untuk aslinya net sell sebanyak 68,1 M dan perlu hati-hati karena kalau kita cek dari awal bulan ini aja untuk aslinya udah keluar 1,5 triliun ya di saham Telkom. Jadi setelah naik sampai area sini nih aslinya mulai jualan loh. Ini turunnya itu disertai dengan distribusi oleh asing. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini lebih detail untuk saham Telkom. Telkom hari ini tanggal 15 secara keseluruhan dulu, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, yang jualan paling banyak itu RX, net sell 91,9 M, dan yang masuk paling banyak itu PKK. Jadi sebenarnya didominasi oleh asing masihan untuk transaksi Telkom, sedangkan untuk lokalnya ya ini sih asing, didominasi oleh asing, market-market utamanya RZP, ZP. Ya, AKZP. Untuk AK-nya net sell 37,9 M, ZP-nya net buy 18,1 M aja. Dan kalau menurut saya lihat transaksi hari ini aslinya masih net sell lumayan banyak dan beberapa hari terakhir juga aslinya cenderung keluar. Untuk besok sih di level sehari ini mending jangan buru-buru entry ya. Nah, untuk resistennya masih di area sini 4030 dan untuk supportnya di 3850. Kayaknya sih ada kemungkinan masih cenderung turun sih. Kalaupun naik, namanya nunggu breakout aja di atas 4030, cuman kembali lagi ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih, kayaknya kalau naik itu nggak tinggi-tinggi banget sih, nggak nyampe resisten nanti koreksi turun lagi, kita lihat aja besok. Oke, untuk saham Telkom perlu hati-hati sih, mengingat untuk aslinya juga cenderung terus keluar ya, sampai hari ini pun juga untuk aslinya masih net sell di saham Telkom. Kalau masih turun terus ya supportnya di sini sih 3850-an. Oke, untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham ASII yang hari ini naik. Naik berapa persen? 2% lebih. Dan untuk area support-nya sih di sini dijaga ya dalam 3 hari terakhir ini gagal breakdown di bawah 6.175 ya, itu ini area support ya untuk saham ASI. Semoga aja nggak jebol. Untuk hari ini sih naik dan close di 6.350. Tadi sempat turun nyentuh area support dan ditarik naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya, aslinya sih net buy ya, masih net buy walaupun nggak terlalu banyak untuk hari ini. Aslinya net buy tanggal 15 42,8 M dan kalau kita cek dari awal bulan untuk aslinya udah net buy 524,3 M dan dalam 3 hari terakhir ini ketika konsolidasi berarti kita cek aja dari tanggal 11, kok tanggal 11 sih? Tanggal 10. Aslinya net sell ya, jadi baru masuk lagi hari ini. Kemarin Jumat itu aslinya keluar, lumayan banyak di saham ASI. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, ASII tanggal 15 secara keseluruhan dulu yang masuk paling banyak itu BB, NIDX, dan yang keluar YP, SQKK. Untuk aslinya yang masuk ini ya ini ZPAK, AG, DX, CC versi asing masuk. Untuk lokalnya yang masuk ada BB versi lokal sih akumulasi 33,1 M dan kalau kita perhatikan itu untuk BB malah 100% buy ya, tidak melakukan selling sama sekali. Jadi lokalnya ada yang akumulasi. Aslinya net buy untuk saham ASI. Kalau untuk besok sih kalau masih naik resistennya sih di sini di 6.475 ya. 6.500, 6.475 perhatikan aja area situ atau ya semoga aja bisa nutup gap di area sini ya untuk bulan ini semoga aja bisa nutup gap di area sini. Oke, itu untuk saham ASI. Kalau lihat candlenya sini demand-nya lumayan kuat untuk hari ini dan aslinya net buy, lokalnya ada yang akumulasi. Ya semoga saja untuk besok kalau masih naik bisa ngejar 6.475 sampai 6.500. Perhatikan range area itu kalau sekiranya mau taking profit yang udah floating profit, kalau gagal breakout di atas itu yang penting keluar aja sih, takutnya kalau koreksi turun lagi ya bisa ambil lagi mending di bawah di area support-nya di 6.175. Oke, itu tuh saham ASI.
Kemungkinan sih bisa jadi naik sih untuk besok. Kalaupun turun selama nggak breakdown aja di bawah 6.175 untuk saham ASI. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita cek saham AS Hardware yang hari ini naik lumayan tinggi, 5% lebih dan berhasil breakout ya ini. Breakout nggak ya? Ya ini sih masih di area resisten, jadi kalau besok langsung hijau, mudah-mudahan untuk saham AS Hardware ini mulai bullish ya, kalau misal besok langsung dibuka hijau dan ada yang jaga harga di harga penutupan ini 5.560, 550 lah. Ini masih di area resistennya. Jadi penentuan untuk besok kalau kita cek untuk transaksinya hari ini AS Hardware aslinya net kayaknya tadi ya tanggal 15. Oh, net sell ya. Untuk hari ini sebenarnya untuk aslinya net sell 17,5 M, kemudian siapa yang naikin sampai 5% lebih. Kalau kita cek AS Hardware hari ini secara keseluruhan dulu ya. Ini YUZB. Sebenarnya naiknya hari ini untuk saham AS Hardware itu distribusi malahan untuk BK, Netsel 26,8 M dan BK yang keluar ini versi asing ya, selain BK ya BK ini yang aslinya jualan paling banyak. Dan yang masuk untuk aslinya ada YUZBAK. Untuk lokalnya lebih banyak yang masuk sih. Jadi market-market utamanya BK, YPMG, ketiga-tiganya Netsel. Jadi perlu hati-hati ya untuk saham S Hardware, sekiranya besok langsung dibuka merah mending wait and see aja dulu ya. Soalnya untuk hari ini walau ya masih close di area resisten sini. 560, 550 itu area resistennya. Tapi kalau misal besok langsung hijau dan di area 560, 550 ini ada yang jaga harga ya disclaimer kalau mau spekulasi buy ya open setelah breakout. Dapat antisipasi aja sedikit di bawah 550 ya kalau mau pasang antisipasi 550. Ya, di bawah 550 kalau mau pasang antisipasi. Oke, itu untuk saham S Hardware ya, lihat aja di awal market sih, tapi kalau lihat transaksinya hari ini agak was-was sebenarnya, soalnya untuk hari ini tanggal 15 naiknya saham S Hardware ini disertai dengan distribusi oleh BK versi asing. Dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir aja dari tanggal 8, untuk saham S Hardware ini, sebenarnya aslinya net buy ya. Nah, ini kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 8 untuk aslinya netback 64,3 M, AVG-nya di 533, 533 ya, di arah sini di arah support ya, jadi bisa dikatakan untuk supaya kalau misal besok turun selama nggak jebol aja di bawah 530. Oke, itu untuk saham AS Hardware untuk level saat ini sih supaya di 530 dan resistennya ya di harga penutupan ini 560-an, 565 ya, hari ini close-nya di 565. Itu ya masih di area resistensi. Jadi kalau misal besok langsung dibuka hijau dan ada yang harga di 560, 565 ya disclaimer kalau mau spekulasi buy, cuman agak was-was ya kalau lihat aslinya jualan cukup banyak untuk hari ini. Oke, untuk saham AS Hardware. Selanjutnya kita cek saham Japa. Untuk hari ini naik cukup tinggi untuk saham Japa, naik 5,8% ya, ke level 1175. Apakah disertai dengan akumulasi? Kalau kita cek untuk transaksinya, Japa. Untuk hari ini aslinya net sell bukan hari ini sih, ini dari tanggal 8, untuk hari ini tanggal 15 untuk saham Japa aslinya net buy 12,8 M, jadi aslinya udah mulai masuk ya untuk hari ini di saham Japa. Kalau kita cek untuk transaksinya, kalau disertai dengan akumulasi sih bagus ini untuk, Japa untuk hari ini tanggal 15 Mei untuk saham Japa, untuk aslinya yang masuk itu ada CC, BK, AK, YU, aslinya net buy. Secara keseluruhan lebih banyak yang masuk sih dan yang masuk ini didominasi oleh broker-broker asing. Kayaknya sih ada kemungkinan untuk besok masih naik ya, kalau menurut saya sih ada kemungkinan masih naik, kalaupun turun semoga saja cuman koreksi. Untuk AVG buy-nya CS di level 1170, 1170 dan close-nya di 1175, jadi floating profit-nya nggak terlalu gede ya untuk CS-nya di saham Japa. Untuk besok sih
Hari ini naiknya itu disertai dengan demand yang lumayan kuat ya, jadi kayaknya sih ada kemungkinan naik, lihat aja di awal market soalnya secara histori level saat ini 1175, 1170 tuh ya bisa dikatakan area resistennya untuk saham Java ya, di area sini. Jadi kalau langsung hijau dan, ada yang jaga harga itu di area 160 sampai 180 ya, kalau ada kemungkinan sih masih naik lagi, kalaupun turun selama, besok itu misal gimana ya, turunnya itu nggak dalam-dalam banget, ada kemungkinan itu cuman koreksi sih. Kita lihat aja besok. Oke itu saham Java, lihat aja di awal market mungkin kalau langsung merah jangan buru-buru entry, nunggu harga yang lebih bawah lagi sekiranya mungkin di area sini, 1150-an ya. Ada kemungkinan kalau koreksi turun nggak jebol di bawah 1150, 1155 ada kemungkinan hari selanjutnya naik lagi 1150, 1155 itu ya ini harga tertingginya pas tanggal 6 April. Oke, itu untuk saham Java. Hari ini naiknya itu disertai dengan akumulasi asing. Jadi ada kemungkinan sih masih bisa naik lagi kalau misal besok berhasil breakout di atas harga tertingginya hari ini 1175. Oke, itu saham Java. Selanjutnya kita cek saham MDKA. Hari ini naik, cuman nggak terlalu tinggi, 1% lebih ya, 1,57%. Dan tadi itu mencoba breakout, cuman gagal ya, menyentuh resistennya di 3350 ya untuk harga tertinggi hari ini, cuman ditarik turun lagi, jadi belum berhasil breakout. Kalau kita cek untuk transaksinya MDKA hari ini gimana? Untuk MDKA hari ini tanggal 15 itu aslinya ada yang masuk, ada yang keluar sih. MDKA coba kita cek ya, secara keseluruhan untuk hari ini MDKA itu aslinya net buy loh, 14,3 M, dan kalau kita cek dari awal bulan net buy 24,3 M aja, jadi belum akumulasi untuk aslinya, dari sebagian masih keluar. Tapi menariknya ini untuk saham MDKA itu apa ya, aslinya cukup banyak ya yang transaksi di sini. Untuk hari ini yang masuk ada BKAK, CC, dan yang keluar untuk saham MDKA hari ini aslinya ZP dan KZ. Kalau lihat transaksinya hari ini gimana ya untuk saham MDKA, ada CS loh ini yang distribusi 80M, dan CS-nya ini yang distribusi adalah versi lokal sih. Untuk besok mending buat patokan secara teknikal aja ya. Kalau mau entry amannya sih nunggu konfirmasi breakout di atas 3350, kalau belum berhasil breakout mending wait and see aja dulu. Kalau menurut saya sih mungkin masih akan konsolidasi sedikit di bawah resistennya ya. Di bawah 3350 ini area resistennya. Kalau mau entry sih amannya nunggu konfirmasi breakout di atas 3350, cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kemungkinan untuk besok menurut saya sih akan konsolidasi dulu di area sini-sini aja. Di bawah 3350. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham Antam yang hari ini masih ditutup merah ketika kemarin jebol support ya, gagal mempertahankan posisinya di atas 2010. Hari ini merah ditutup minus 0,50% ke level 1990 untuk saham Antam. Kalau kita cek untuk transaksinya Antam hari ini tanggal 15 secara keseluruhan sih sebenarnya kalau kita perhatikan, oh ini asing keluar ya di saham Antam hari ini. Aslinya net sell hari ini, net sell cuman nggak banyak-banyak banget sih. Antam aslinya hari ini tanggal 15 net sell 12,2 M, tapi kalau kita cek dari awal bulan setelah keseluruhan udah masih net buy walaupun nggak terlalu banyak 39,7 M. Kalau kita cek dari bulan April ya, dari awal bulan April kalau nggak salah untuk aslinya itu cenderung masuk sih. Ya ini udah net buy 565 M ya kalau kita cek dari awal bulan 3 itu apa? April, bulan 4 ya. Jadi gimana untuk saham Antam? Apakah ini turunnya itu kesempatan buat entry? Kalau menurut saya sih gimana ya? Untuk harga emasnya juga naik ya. Hari ini itu nyentuh ya sudah berada di atas level 2000 per troy ounce untuk harga emas. Jadi untuk saham Antam aslinya juga belum banyak distribusi ya. Ini keluar cuma nggak terlalu banyak. Jadi kayaknya sih masih ada kemungkinan naik kalau menurut saya ya. Tapi amannya sih nunggu konfirmasi breakout aja di atas 2010 atau 2000. Oke, itu saham Antam.
Untuk besok kalau lihat transaksi hari ini yang net buy sama net sell ini hampir balance dan asingnya lebih banyak yang keluar, kayaknya sih akan dikonsolidasi dulu ya mungkin. Jadi gimana ya, ya amannya nunggu konfirmasi breakout aja di atas 2010, kalau belum berhasil breakout mending wait and see aja dulu. Cuman kembali lagi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing, yang nyangkut di atas ini kalau masih hold sih ya beranilah untuk sekelas Antam, cuman disclaimer ya. Oke, itu untuk saham Antam, untuk area supportnya sih di level saat ini ada di 1920, terus Fibonacci di situ. Selanjutnya kita cek saham SMGR yang harganya masih di bawah. Tak kirain mau naik ya waktu itu pas tanggal 9 Mei, ternyata koreksi turun lagi dan hari ini close-nya di 5.850. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham SMGR hari ini tanggal 15 Mei, aslinya net sell 14,9 M, jadi aslinya masih jualan. SMGR ya, untuk hari ini tanggal 15. Secara keseluruhan, ya ini sih aslinya keluar BKAKYUZB, jadi karena aslinya keluar, aduh hati-hati walaupun untuk harganya itu sebenarnya menarik kalau misal untuk saham SMGR sampai di level 5.600-an itu sebenarnya menarik ya secara histori, dan SMGR loh ini, bagi dividen juga ya tiap tahun. Ya mungkin ini kalau buat invest sih bisa dijadikan list, kalau lihat kalau untuk jangka pendek karena aslinya hari ini lebih banyak yang jualan, perlu hati-hati kalau misal besok belum terlalu rame, ada kemungkinan masih turun ya ke area sini sih, 5 ribuan, antara 5.400, 60-an sampai 5.800-an. Ya kalau di area sini sih ya kalau mau nyicil masuk bisa dipertimbangkan ya, atau amannya nunggu, asing mulai akumulasi lagi mungkin di saham SMGR. Atau nunggu ada sentimen positif, mungkin kenapa ya kok SMGR turun? Mungkin karena ya saham sektor properti, konstruksi masih belum bangkit mungkin ya, karena untuk saham semen ya ini. Oke, itu saham SMGR sih untuk besok kemungkinan sih nggak terlalu volatile, cenderung turun malahan, nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu pergerakannya itu nggak terlalu lebar. Dan pergerakannya ya. Oke, itu saham SMGR ya. Untuk besok sih mending yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Kalau ada tanda-tanda mau rebound baru entry. Cuman ya gimana ya, buat mantengin satu saham aja agak, ya bisa dimasukin list lah, harganya udah mulai menarik. Oke, itu saham SMGR. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Harganya masih di bawah ya, untuk saham Pegas masih konsolidasi di range area 1.325 sampai 1.460. Kalau kita cek untuk transaksinya Pegas hari ini apakah masih sepi? Pegas hari ini tanggal 15 secara keseluruhan nggak terlalu rame sih, malah lebih banyak yang jualan. Tapi untuk besok kayaknya sih masih akan di area situ-situ aja, konsolidasi di area situ-situ aja ya untuk saham Pegas. Hari ini tanggal 15 aslinya malah net sell ini 7 M-an lebih, dan yang keluar ini ternyata asing ya. YU AKCC versi asing keluar di saham Pegas hari ini. Kalau kita cek dalam dari awal bulan ini untuk aslinya udah net sell 109,9 M, jadi perlu hati-hati sih. Yang belum punya posisi mungkin jangan buru-buru entry, yang udah punya posisi kalau mau average down ya jangan buru-buru. Secara teknikal untuk area support-nya sih di 1320-an, mungkin kalau turun mendekati area sini ya bisa dipertimbangkan kalau mau average down lagi ya kalau mau. Soalnya untuk saham Pegas ini gimana, mungkin nunggu harga, komoditasnya mulai naik, atau nunggu ada sentimen dividen ya. Tapi untuk, eee, kuartal 1 saham Pegas itu nggak terlalu bagus kalau nggak salah, bentar tak cek. Pegas, untuk laporan kuartal satunya sih
Ya nggak sebagus kuartal 1 tahun 2022, cuman ya nggak jelek-jelek banget ya, 1,2 triliun net income-nya. Jadi ya semoga aja untuk saham Pegas akan ya mentok, turunnya sih nggak jebol di bawah 1325. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham Harum yang hari ini turun cukup dalam, Harum ya, untuk hari ini turun 4% lebih kalau nggak salah, ya 4% lebih, dan jebol support ya, dan ini udah nutup gap loh, gapnya udah ketutup berarti untuk hari ini karena close di 1295, tadi sempat nyentuh 1290 ya, dan nutup gap yang di arah sini. Nah, ini udah ketutup gapnya. Tadi juga sempat naik sih, nyentuh area resistennya di 1365, cuman turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya Harum, hari ini tanggal 15 untuk saham Harum, aslinya net sell 1,1 M. Harum hari ini secara keseluruhan di distribusi ya, ini oleh CC, BP, AZ, BK, jadi lebih banyak yang jualan. Didominasi oleh lokal transaksinya, tapi lokalnya juga distribusi, lebih banyak distribusi. Jadi untuk saham Harum itu, kayaknya sih masih cenderung turun ya, ini trennya juga, mmm, mulai bearish, ini naik, untuk higher low turun. Dan kalau kita ukur pakai, rectangle yang ini, maka target penurunan Harum misal masih turun untuk besok buat patokan ini aja, eee 1265, 70 ya, 1265, 1270. Sekiranya nggak ada yang jaga di area sini jebol, mending wait and see aja dulu, tapi kalau ada tanda-tanda mau mantul, ada yang jaga harga di area 1265, 1270, ya kalau mau bisa dipertimbangkan kalau mau entry ya. Kalau tujuannya untuk trading, amannya sih bisa pasang antisipasi mungkin di 1250 atau disesuaiin aja. Oke, itu untuk saham Harum. Untuk besok sih cenderung masih turun, kayaknya ya, cenderung masih turun karena hari ini, supply-nya lumayan kuat, perhatikan saja area sini, semoga, ada yang jaga harga di 1265, 1270. Oke, itu untuk saham Harum. Selanjutnya kita cek saham Bumi yang hari ini malah naik cukup tinggi, ya nggak tinggi-tinggi banget sih, naik 3,28% ya, ketika saham sektor batu bara itu pada bearish. Untuk saham Bumi ini kayaknya sih teknikalnya lumayan kuat ya, konsolidasi, harganya dijaga di atas 111. Ini area supportnya sih kalau setelah Fibonacci, dan untuk resistennya untuk level saat ini masih di 133. Kalau kita cek untuk transaksi Bumi hari ini, untuk Bumi hari ini tanggal 15 secara keseluruhan ada AK yang akumulasi 19,6 M, dan AK yang masuk ini versi asing ya. Jadi untuk aslinya masuk lagi di saham Bumi. Aslinya hari ini tanggal 15 secara keseluruhan naik by 26,4 M. Jadi naiknya saham Bumi ini disertai asing melakukan akumulasi ya. Untuk AK, kalau kita perhatikan untuk AK versi asing followersnya 20,7 M dan net by 19,6. Untuk BK followersnya 5,4 M dan net by 5,2 M. Jadi menarik ini untuk saham Bumi. Kalau masih naik untuk misal besok langsung hijau ya, maka target kenaikannya ini di 133. Kayaknya sih ada kemungkinan akan nyentuh ngejar resistennya di area sini ya, sekiranya gagal breakout ya berarti konsolidasi dulu di range area ini, ditetapkan di range area 1110 sampai 130-an. Oke, itu untuk saham Bumi, mungkin skenario-nya akan naik dulu, ngejar area resistennya, kalau berhasil breakout ya naik lagi, kalau gagal breakout koreksi turun. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.